perkenalkan nama aku Aura Kalista Amanda Yusvitasari. Saya dari Presensi 5 dari kelas 10B. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Diputri, nomor absen 7 dari kelas 10B. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nareswari Raki Bahagia Rumi, absen 20 dari kelas 10B. Hai semuanya, nama aku Naura Oni Faiza Safrin, aku absen 21 dari kelas 10B. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Noval Rozikin, nomor absen 25 dari kelas 10B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Nuralisan, absen 31 dari kelas 10B. Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut data, jutaan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kondisi ini menjadikan kemiskinan sebagai masalah sosial yang perlu diperhatikan secara serius. Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang. Jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin pun melonjak mencapai 194,6 juta atau 68,3%. Penduduk miskin ekstrem di Indonesia juga menurut Bank Dunia mencapai 15,4 juta atau 5,4% dari total jumlah penduduk. Perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank terjadi karena perbedaan standar dan metode pengukuran. BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum kalori 2.100 per kapita per hari ditambah kebutuhan non-makanan dasar sesuai kondisi Indonesia. Sementara itu, World Bank menggunakan garis kemiskinan internasional, misalnya USD 1,90 per kapita per hari, agar dapat dibandingkan antar negara. Selain itu, perbedaan juga dipengaruhi oleh sumber data, periode survei, dan teknik estimasi yang digunakan masing-masing lembaga. Angka kemiskinan di Indonesia bisa menurun pada tahun 2025 karena adanya pemulihan ekonomi yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Peningkatan nilai tukar petani atau NTP yang berdampak pada ekonomi perdesaan, penambahan tenaga kerja di sektor pertanian dan perdagangan, serta adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi di pedesaan juga berkontribusi signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun di perkotaan justru mengalami sedikit kenaikan. Persentase kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47% atau 23,85 juta orang, turun 0,10% dibandingkan September 2024. Dan 0,56% dibandingkan Maret 2024, menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia. Angka ini menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan. Nah, jadi teman-teman, kita akan melakukan observasi berupa wawancara. Nah, wawancara ini kami lakukan kepada warga yang terdampak akibat sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Wawancara tugas sosiologi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin Bapak bisa jawab. Langsung saja ya Pak. Ini di pertanyaan pertama, gimana sih kerjanya kalau jadi kerja seperti ini? Apakah hasilnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk
untuk keluarga di rumah dan kebutuhan lainnya. Gimana? Cukup. Alhamdulillah cukup ya Pak. Nah, untuk harapannya ke depannya ini untuk bangsa Indonesia ini nanti akan seperti apa Pak? Harapannya semoga atau ada lapangan kerja atau gimana? Mungkin Bapak mengharapkan apa dari bangsa ini? Ada lapangan kerja, Mas. Banyak lapangan kerja? Ada lapangan kerja. Oh ya, semoga bisa dapat pekerjaan yang lain yang lebih layak gitu ya Pak. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Pak. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat tadi, bagaimana kondisi rakyat Indonesia yang masih banyak yang belum memiliki lapangan pekerjaan yang layak untuk yang mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga banyak masyarakat kita di Indonesia yang masih banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Walaupun mereka mengatakan uang yang mereka dapatkan itu sudah cukup, namun saya rasa cara mereka untuk mendapatkan uang masih sangat sulit. Jadi itu dia teman-teman wawancara dari kami. Sekian, terima kasih.